Jadi kan untuk nanti UTS kalian fokus di materi PPT dari 1 sampai 4 ya. Fokus di situ, itu dipelajari tentang mual muntah. Itu kan mual muntah itu kan ada beberapa jenis ya. Mengapa mual muntah itu penyebabnya apa? Kemudian jenis-jenis mual muntah yang menyebabkan muntah, ya. Ada 3 tahap tuh. Kemudian pelajari tentang anestesi, ya. Anestesi, kemudian pelajari antara ikatan neurotransmitter, jenis-jenis ikatan ya, kemampuan berikatan. Terus obat yang bekerja pada COX 2 ya. Kemudian inflamasi. Inflamasi itu apa aja gejalanya dipelajari. Kemudian G protein, jalur transduksi sinyalnya apa aja, ada 2 ya. Apa itu dipelajari. Kemudian zat kimia. Nah, kemudian kalian pelajari tentang neurotransmitter. Ya. Neurotransmitter sendiri sebenarnya dia adalah neurotransmitter ya. Nah, neurotransmitter dimulai dari presinaptik ini saya ulang-ulang lagi ya sebenarnya, tapi kadang kalau ditanya masih belum ini aja. Di sini kan neurotransmitter ada pemicu ya, untuk dia misalnya ada kalsium ya, peningkatan konsentrasi ion kalsium yang memicu sintesa ya, sintesa sintesa neurotransmitter ya. Neurotransmitternya itu kan ada macam-macam ya. Nah, setelah disintesa, neurotransmitter disimpan di dalam granul. Jika ada pemicu, maka neurotransmitter akan bergerak ya, bergerak ke membran. Lalu dia akan mengadakan vaskularisasi ya. Vaskularisasi sehingga dia salah. Dia ini apa namanya? Dia keluar ya. Membran tadi keluar. Nah, dia keluar ke sini. Ya, keluar. Ini kan udah melebur nih dari vaskularisasinya. Ini kan ini ceritanya di pre ya. Pre itu saraf yang terhubung ya, ujung dendrit ya. Kemudian di sini ada aksonnya. Nah, ini ada aksonnya di sini ya, yang merupakan penerusan sinyal ya. Karena kan sinyal yang berupa stimulus yang diterima oleh panca indera kita itu harus diteruskan. Karena ini ada celah atau junction ya, atau sinaps ya, maka harus ada bantuan neurotransmitter untuk menghantarkan apa? Menghantarkan konduksi sinyal, kan ini sinyalnya berupa impuls ya. Ini ada berupa impuls. Kalau ke saraf itu impuls, makanya dia reaksinya juga cepat ya. Setelah itu di presinaptik, karena ini ceritanya ini adalah ujung saraf ya, dendrit misalnya. Nah, dendrit, di sini akson. Ya, kemudian di postsinaptik setelah artinya setelah pos itu setelah apa? Setelah celah. Ini dinamakan sinap atau junction. Junction itu macam-macam juga ya. Ada junction antara ini, antara saraf dengan saraf. Tapi ada juga junction antara saraf dengan apa? Otot. Dari
ke motorik ya. Di sini ada juga nih saraf, antara sinapsnya, ini namanya neuromuscular junction. Ini di mana? Ini di motorik ya. Ini di saraf motoris. Yang masuk misalnya, sorry, sinyal yang masuk dari panca indera, misalnya dari mata atau dari kulit ya, kulit, dia akan terus nih, diteruskan melalui sarafnya itu kan sambung menyambung ya, jadi tidak hanya satu saraf, tapi jutaan jutaan neuron sambung menyambung untuk meneruskan impuls ke dalam, ke susunan saraf pusat ya, susunan saraf pusat yaitu otak. Tapi karena di sini antara satu neuron dengan lain ada celah, maka neurotransmitter ya, neurotransmitter atau kalau karena dia terikat, misalnya neurotransmitternya berbentuknya gini nih ya, V gitu ya. Nah, ini contoh ya. Contohnya bentuk. Nah, di sini di postsinaps dia ada reseptornya. Reseptornya berbentuknya gini ya. Berarti dia kalau nempel di sini, maka dia cocok dan menimbulkan reaksi selanjutnya. Nah, ketika ini neurotransmitter ini ketika nempel di reseptor, ini disebut juga apa? Ligan. Ya, ligan. Ligan adalah satu apa? Neurotransmitter reseptor ini satu apa? Protein juga ya, tersusun dari protein. Begitu pula dengan neurotransmitter. Ini tersusun dari protein. Nah, ini ketika si neurotransmitter atau ligan dia nempel di reseptor, maka akan menimbulkan reaksi farmakologis. Ini terus terjadi ya di setiap neuron sampai dia ke otak ya. Dia ini diteruskan sampai dia ke otak kita. Nah, ini ceritanya di otak. Nah, di otak dia akan diolah ya. Diolah lalu dia ini kan di sini ketika dari panca indera misalnya ini dari kulit apa dari mata ya. Contohlah dari mata ya. Dari mata rangsangannya atau dari mata dia misalnya melihat apa? Makanan ya. Makanan yang baru hangat-hangat gitu kan. Hangat makanannya, paling nggak tahu makanannya. Makanan di dalam suatu wadah. Dia melihat makanan, kemudian dari panca indera kita, sinyalnya diteruskan melalui saraf aferen. Ya, aferen. Karena ini sensor, mata kita sensor, atau dinamakan juga saraf sensoris. Ya, sensoris diteruskan nih sinyalnya dari panca indera masuk ke otak. Ya, terus sampai ke otak. Di otak diolah, kemudian di otak diolah, lalu dia memberikan perintah. Perintahnya kemana? Ke saraf eferen. Diteruskan ke saraf eferen. Ini atau sebagai motoris ya. Karena dia langsung ke apa? Ke otak misalnya kan. Dia melihat makanan, si si otak memerintah ke otot untuk mengambil makanannya. Ya. Ini sinyal sinyal yang di sini impuls atau sinyal
oleh saraf aferen atau kalau dari otak ke organ itu dibawa oleh motoris ya, namanya ya, atau kata lain eferen ya, dibawa motoris, kemudian dia memerintahkan otot, misalnya otot-otot di tangan ini untuk mengambil makanan ya, karena mata tadi udah dia ini, seperti itu. Kalian harus pahami itu kata-kata lainnya. Dari otak ke otot, otak ke kelenjar itu syaratnya motoris. Kalau dari panca indera ke otak itu sarafnya apa? Sensoris, karena dia dari sensor, ya. Dari panca indera, dari mata melalui penglihatan atau dari hidung. Sensor kan, hidung sensor juga kan? Hidung penciuman, ya. Penciuman ada makanan enak. Di bawah sinyalnya, ya, ke otak oleh saraf sensoris. Dari sensoris diolah di otak dibawa ke organ oleh saraf motoris. Ya, seperti itu. Ibu ulang-ulang lagi supaya kalian benar-benar paham di sini ya. Udah paham? Nah, neurotransmitter juga kalau dia sering juga disebut ligan karena dia berikatan dengan reseptor. Ya, maka dia disebut juga dengan ligan, ya. Udah pernah belajar anatomi? Anatomi udah pernah belajar belum? Anatomi saraf. Udah belum? Udah, Bu. Udah kan? Berarti ingat ya, saraf motoris, saraf sensoris, atau aferen, eferen. Udah prosesnya ya. Oke. Lalu seperti itu. Nah, kalian pelajari masing-masing neurotransmitter atau dengan kata lain ligan itu, pelajari itu jenisnya, kelebihan kekurangannya ya. Misalnya kelebihan dopamin itu seperti apa, kelebihan itu seperti apa, ya. Nah, makanya saya jelasin neurotransmitter itu akan terikat pada reseptor, maka dia disebut juga kata lainnya adalah ligan, ya. Nah, kata lain itu ligan itu kata umum, ya, kata umum yang menggambarkan si neurotransmitter. Sedangkan neurotransmitter itu jenisnya itu macam-macam, ya kan? Kalian tahu sendiri kan, macam-macam itu ada dopamin, ada epinefrin, asetilkolin, macam-macam ya, histamin gitu. Nah, obat bekerja dengan cara berinteraksi, ya, menimbulkan satu efek. Maka kalian pelajari, ya, bagaimana interaksi obat itu dipelajari, ya, interaksi misalnya antasid interaksinya gimana, ya, kemudian mekanisme terjadinya hantaran itu gimana ya dengan kanal ion, dengan apa lagi kemarin itu. Nah, kemudian ada juga molekul transport. Ya. Nah, di setiap protein atau setelah dicerna ya, baik protein maupun karbohidrat atau apa ya, atau obat ya, obat. Setelah ditelan di dalam lambung, itu dia tidak bisa serta-merta terserap ya ke dalam tubuh kita ya. Kenapa? Karena di dalam membran sel itu ada lapisan ya, lapisan membran ya. Lapisan membran terdiri dari apa? Bagian luar terdiri dari lipid ya, lipid. Kemudian tengahnya protein. Nah, ini dia tidak bisa masuk ya. Kalau apalagi kalau obatnya bersifat apa? Polar. Kalau obatnya agak non-polar, dia dengan lipid masih nyatu. Ya. Dia tapi kalau obat yang bersifat polar, dia agak bertolak belakang. Oleh sebab itu, ada suatu protein yang bisa memperantarainya. Ya. Proteinnya itu disebut dengan transporter.
ya, yang membawa, ya. Karena di sini, misalnya di sini di lumen usus, ya kan, ini ada obatnya. Obatnya berbentuk apa? Polar misalnya, ya. Polar nih protein. Nggak bisa dia masuk bertolak belakang seperti minyak dan air, ya. Tapi karena dia ada transporter di sini, nih, misalnya transporter bentuknya, dia nempel di sini. Bentuknya, iya sebentar. Bentar. Nah, dia masuk, dibawa oleh transporter sini. Ya. Dia nempel, dia melakukan ikatan di sini, ada. Dibawalah masuk ke dalam sel. Ya. Masuk transporternya ke dalam sel. Jadi, obat atau protein atau apa itu masing-masing punya transportnya, alat pembawanya. Masuklah dia ke dalam sel. Karena ada tadi ini, lipid bilayer. Ini adalah lapisan membran. Seperti itu ya. Ini Ibu ulang lagi ya. Kalian udah paham, mungkin udah belajar juga di tempat lain. Nah, ada juga yang ligan itu yang berupa enzim. Ya. Berupa enzim, nah dia protein. Enzim itu protein yang memiliki sifat menurunkan energi aktivasi. Ya, dia bersifat apa? Kalau enzim dalam satu reaksi. Kalian belajar biokimia enggak? Sifat enzim bagaimana? Dia ikut bereaksi. Dia ikut bereaksi tapi tidak ini ya. Tidak menjadi produk. Dia mempercepat. Artinya dia bertindak sebagai katalisator. Betul ya. Kalian udah paham ya. Tindak sebagai katalisator. Oke. Ya. Oke. Udah paham soal enzim. Tadi. Hilang. Itu pelajari sifat-sifat enzim. Enzim sudah, kemudian jalur G protein ada berapa? Masih ingat nggak? Apa? Jalur G protein. Ada yang ingat jalur apa aja? Jalur apa G protein? Ada yang ingat? Nggak ada. Ini minggu lalu. Tadi juga barusan dijelasin tuh ada temennya. Ayo apa aja jalur G protein? Aktivasinya. GI, GS, dan GQ. Ya. GI inhibisi, GS stimulasi. GI dan GS itu bekerja pada jalur adenilat siklase. Itu dipelajari lagi ya. Masa udah nguap begitu aja sih. Kemudian GQ itu fosfolipase. Ya, gimana itu fosfolipase? Itu adalah jalur protein G. Ya. Jalur metabolismenya seperti itu. Baca lagi ya, nanti lihat bagian-bagiannya. Glutamat. Glutamat dibuat dari apa? Dari apa glutamat? Dari glutamin, ya. Prekursornya ya. Glutamin. Kemudian glutamat tinggi di mana? Pelajari nanti dilihat. Konsentrasi tertingginya ada di mana glutamat itu. Gangguan yang disebabkan oleh glutamat, ya. Penyakit apa? Nah,
pelajari penyakit skizofrenia ya. Terus pelajari penyakit kejang, pelajari reseptor GABA. Kemudian pelajari mual muntah tadi ya. Kemudian regulasi muntah ada di mana? Regulasi muntah ada di mana? Ingat nggak? Udah berkali-kali tuh, soal muntah itu Ibu jelasinnya sampai berkali-kali. Ya, pelajari, lihat bagannya, pusat muntah itu ada di mana. Kemudian serotonin disintesa dari asam amino apa? Ya, pelajari tentang serotonin, fungsi serotonin, kemudian, nah, jika berikatan dengan reseptornya apa yang terjadi? Seperti itu, ya. Seperti itu kira-kira ya yang Ibu kasih Ibu ulang lagi ya ininya penjelasannya. Itu. Ntar Ibu cek absennya. Absennya udah full ya. Kalian, nah itu tadi sekilas beberapa hal yang harus di-highlight ya oleh kalian. Baca aja, kalian baca PPT-nya, kemudian pelajari bagan-bagannya, ya. Pelajari ini ada jalur apa aja tuh yang di protein G ada jalur apa aja. Tadi kan ada beberapa hal yang Ibu bahas. Kemudian pelajari tentang muntah ini karena materinya sedikit ya. Materinya sedikit, jadi diharapkan kalian mendapatkan bisa meraih poin di sini. Jangan sampai karena kan poin di bobot di UTS itu kan sama ya dengan UAS. Tapi ini di UTS ini materinya kan sedikit. Jadi jangan sampai jelek gitu. Jadi kalau misalnya di UAS bukan jelek wajar ya, karena kan di UAS itu kan banyak ya materinya. Nah, kalau di UTS ini materinya sampai ke pertemuan 4 ya, difokuskan di situ. Nah, pelajari benar-benar raih poin di sini yang tertinggi sehingga udah secure ya, udah secure di UTS ini. Pelajari benar-benar. Jangan sampai asal-asalan gitu. Jadi mulai dibaca-baca ya PPT-nya, bagan-bagannya, jalur-jalurnya, jangan sampai jelek ya. Usahakan maksimal di sini karena apa? Materinya sedikit ya diujikan. Nanti kalau misalnya sudah UAS itu materinya akan lebih banyak, akan lebih sulit untuk capai nilainya ya. Paham maksud Ibu? Ya, dipelajari mulai sekarang nih. Tadi kan Ibu udah highlight beberapa yang harus dipelajari lebih detail, diingat ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang berbagai mekanisme tersebut? Ibu, tadi kan Ibu Iya, bilang materinya 1 sampai 4 ya, Bu. iya. Berarti materi kelima yang reseptor G protein masuk nggak, Bu? Kelima masuk ya G protein. Iya, maaf. Ya, masuk ya, Bu. Iya, kelima. G protein kelima ya? Iya, Bu, kelima. Oh, oke deh. Oke, seperti itu. Jadi ini cuman sedikit materinya ya. Silakan dimulai dipelajari. Gitu ya. Soalnya PG ya, Bu, berarti ya, Bu. Ya, soalnya PG ada 40. Nah, kalau kalian paham itu akan mudah. Kalau kalian paham penjelasan saya, maksudnya berusaha dipahami dari awal pertama sampai itu soalnya soal yang umum ya, bukan soal-soal yang sulit yang detail. Jadi soal mekanisme secara umum. Tadi udah Ibu ulang-ulang lagi ya. Tadi tuh barusan Ibu ulang-ulang lagi
Ya, jadi jangan sampai gagal ya. Sebentar. Raih poin yang maksimal gitu ya. Soalnya kalau nanti di UAS itu kan banyak materinya. Banyak yang harus di memorizing, dihafal. Kalau ini detail, kalian hafalnya detail ya. Seperti itu. Udah ada yang ingin ditanyakan? Ibu kalau yang di tugas Bu yang obat-obatan nggak keluar berarti ya Bu ya? Enggak. Itu untuk pengetahuan sendiri. Ya. Untuk pengetahuan sendiri dan kalian bisa ngelingkan dengan praktek. Kan? Maksudnya praktek di pelayanan. Oh, ini. Jadi yang keluar itu konsep-konsep di sini yang sudah Ibu sampaikan. Ya, konsep-konsepnya, mekanisme kerjanya seperti apa, seperti itu. Jadi lebih ringan lagi daripada kalian harus ini juga memorizing obat-obatnya, tiap-tiap ininya kan lebih sulit. Ibu kasih tugas seperti itu supaya yang bekerja itu tambah tambah pengetahuannya tambah ini gitu, bisa dipakai gitu kan. Di sehari-hari ngeling dengan eh, praktek sehari-hari itu seperti apa ya. Udah? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah paham belum yang belum paham tuh di bagian apa? Baca aja deh pokoknya udah 4 itu. Tadi juga Ibu ulang lagi, ulang lagi. Pokoknya kalau kalau kalian paham mekanisme kerjanya, udah muter-muter di situ aja, ya. Karena mirip-mirip sih Bu, kadang-kadang takut ketukar-tukar Bu. Iya, ketukar-tukar. Tapi kan ada jalur-jalur yang spesifik dan ada kekurangan kelebihannya, ya. Karena tiap ligan dan reseptor itu kan efeknya beda-beda. Ligan atau neurotransmitter nempel di reseptor, efeknya kan beda-beda tergantung jenis neurotransmitter atau ligannya gitu. Jadi menimbulkan efek seperti apa. Intinya sama, tapi yang harus kalian pelajari, nah kekurangan kelebihan defect yang terjadi ya akibat kekurangan kelebihan tadi. Terus mekanisme-mekanisme, misalnya mekanisme yang tadi tuh muntah tuh seperti apa, ada apa pusat muntah, gimana dia tuh muntah tuh berkali-kali loh, berkali-kali ibu ulang-ulang lagi tuh muntah itu dalam satu PPT itu ada berkali-kali ya mekanismenya, makanya keluar itu mekanisme muntah ya. Kalau yang lain gimana? Dapat latihan ujian nggak? Iya Bu, biasanya kalau yang lain dapat latihan soal ya Bu. Ibu Ya ada udah nggak Bu? ntar ibu siapin ya, ibu siapin dulu ya. Iya Bu, Latihan. makasih Bu. Ah, ya Makasih oke, Ibu. ya oke deh. Ya, selamat beristirahat. Kalau nggak ada lagi nanti ibu siapin dulu latihan ujiannya ya. Kalau nggak ada, ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk tugas selanjutnya lebih ini lagi ya, lebih serius ngerjakannya ya. Mm-mm. Jadi terutama dia bekerjanya gimana gitu ya. Oke, makasih. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya sudah semua. Makasih Bu, Waalaikumsalam. Salam.